Salam sejahtera Bapak Ibu, khususnya anak muda dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathan Curnawan di dalam ibadah live streaming. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang perkawinan atau pernikahan di sesi yang ke-14. Namun sebelum kita membahas tentang firman Tuhan, kita akan terlebih dulu mendengarkan pujian penyembahan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Nah, karena tema atau judul yang akan saya bawakan hari ini adalah berbicara tentang kasih dengan judul 4 dimensi kasih. Maka lagu hari ini kita akan banyak juga mendengarkan tentang kasih. Ada 3 lagu yang akan dibawakan. Yang pertama, kasih masih ada. Kadang-kadang di dalam pernikahan bisa saja kasih itu mulai luntur, bahkan menjadi hambar. Tapi percayalah, kalau Tuhan hadir di dalam kehidupanmu, maka kasih itu pasti masih ada. Walaupun mereka tuh bercerai, berpisah, kadang-kadang di dalam hati mereka tuh masih ada kesan, ada mengasihi. Okay? Tidak akan terlupakanlah kalau mereka sudah merasakan kasih dari pasangannya. Yang kedua, kasih yang kekal. Kasih yang kekal artinya apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi, konflik, goncangan, badai yang terjadi, tetapi mereka tetap bisa mengasihi karena kasih itu pada prinsipnya itu kekal. Karena kasih yang kekal itu berasal dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah kasih sejati. Ini kasih yang levelnya paling tinggi. Kata sejati artinya kebenaran. Kasih yang benar-benar tulus murni, tulus ikhlas. Sehingga dari sini kita juga bisa belajar tentang kasih agape. Kita akan mendengarkan pujian penyembahan ini. Mari Pak Pendeta Jonathan, kami persilakan. Rasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu untuk memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu untuk memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia.
melewati gurun kehidupan. Itu karena Kau mengasihiku dengan segala caramu, Tuhan. Saat ku terjatuh, Kau datang mengangkatku. Saat ku terhilang, Kau membawaku pulang. Saat ku terluka, Kau hapus air mata. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Bila ku mampu terus bertahan melewati gurun kehidupan, itu karena Kau mengasihiku dengan segala caramu, Tuhan. Saat ku terjatuh, Kau datang mengangkatku. Saat ku terhilang, Kau membawaku pulang. Saat ku terluka, Kau hapus air mata. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Saat ku terjatuh, Kau datang mengangkatku. Saat ku terhilang, Kau membawaku pulang. Saat ku terluka, Kau hapus air mata. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Engkau mengasihiku dengan kasih yang kekal. Kau telah memberi terlebih dari yang ku sadari, karena ku melihat apa di depan mata. Namun Engkau sanggup melihat jauh ke dalam hati. Kau mengajarku satu yang dulu tak ku pahami, bahwa yang terbaik di dalam dunia ini telah sejak lama ku miliki. Kasih yang
sejati lahir dari relung hati yang tiada ingin memiliki, namun selalu membagi kasih yang sejati tumbuh dari dasar jiwa yang tiada selalu meminta, namun selalu percaya. Kau telah memberi terlebih dari yang ku sadari, karena ku melihat apa di depan mata, namun Engkau sanggup melihat jauh ke dalam hati. Kau mengajarku satu yang dulu tak ku pahami, bahwa yang terbaik di dalam dunia ini telah sejak lama ku miliki. Kasih yang sejati lahir dari relung hati yang tiada ingin memiliki, namun selalu membagi kasih yang sejati tumbuh dari dasar jiwa. Kita sudah mendengarkan pujian penyembahan. Semoga lagu-lagu ini tidak asing bagi Anda dan Anda bisa menikmati lagu tersebut yang bertemakan tentang kasih. Karena hari ini kita akan berbicara tentang 4 dimensi kasih. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan waktu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga hari ini kami bisa berjumpa kembali melalui jaringan udara ibadah live streaming. Hari ini kami akan khusus membahas tentang kasih yang dibagi menjadi 4 kategori dengan judul 4 dimensi kasih. Tuhan buka pikiran kami agar wawasan kami ditambah bagaimana kami menjalani kehidupan, agar kami dapat saling mengasihi, bukan hanya saling mengasihi antara pasangan hidup kami masing-masing, dengan anak, keluarga, dengan famili, tetapi juga mengasihi kepada semua orang. Karena kalau kami mengasihi Engkau, maka kami juga akan mengasihi ciptaan Engkau. Tuntun kami, pimpin kami untuk lebih mendalami tentang makna di balik kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Judul yang kita kupas hari ini, 4 dimensi kasih. Apa saja keempat dimensi kasih? Sebenarnya lebih condongnya itu adalah 4 aspek atau 4 kategori tentang kasih. Kita lihat keempat itu. Yang pertama adalah kasih eros. Yang kedua, kasih storge. Yang ketiga, kasih filio. Dan yang keempat, kasih agapo atau agape. Oke, agapo atau agape. Nah, hari ini kita khusus membahas tentang 4 dimensi kasih ini. Berbicara tentang kasih. 4 ini
Eros, storge, filio, dan agape itu diambil dari bahasa Yunani. Nah, kenapa diambil dari bahasa Yunani? Kayaknya Yunani ini peradaban itu sangat kuno. Dan Yunani ini sangat terkenal dengan masalah percintaannya. Karena dewa-dewi banyak sekali berbicara, banyak sekali masalah dewa-dewi di kalangan orang-orang Yunani. Jadi Yunani ini memberikan sumbangsi cukup besar di dalam kehidupan umat manusia. Bahkan termasuk kita sebagai orang Kristen. Kenapa saya katakan sumbangsinya besar? Alkitab kita Perjanjian Baru ditulis pakai bahasa Yunani. Berarti pengaruh Yunani dari dulu sampai sekarang itu sangat-sangat besar. Nah, apalagi kalau kita baca koran, baca majalah, atau melihat media elektronik, seringkali ada yang namanya ramalan-ramalan tentang bintang. Ada Virgo, ada Aries, Gemini, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya berasal dari Yunani. Ya. Yunani, karena itu adalah simbol-simbol tertentu. Karena itu Yunani itu identik juga dengan masalah percintaan. Mengapa ada pembagian jenis-jenis kasih seperti ini? Ada kasih eros, storge, philia, dan juga agapo. Kenapa? Nah, pembagian ini tentu para ahli-ahli ilmu jiwa sudah memikirkan dengan matang. Kenapa ada pembagian ini? Karena pada prinsipnya kasih manusia itu memang mengenal batasan-batasan dan ruang lingkup tertentu. Jadi ada areanya. Ada ruang lingkupnya, dan kita akan kupas keempat area atau ruang lingkup dari kasih tersebut. Yang pertama, kasih eros. Dari simbolnya pun Anda sudah bisa nangkap kali ya. Sebuah jantung hati dipegang oleh dua orang ini. Kalau Anda cukup jeli, Anda bisa melihat dua tangan itu berbeda. Satu tangan wanita dan satu itu tangan pria. Kalau Anda cukup jeli ya. Kita lihat, kasih eros adalah kasih yang paling kecil dan paling sempit ruang lingkupnya. Itulah eros. Kenapa saya katakan ini paling sempit ruang lingkupnya? Karena kasih eros ini hanya melibatkan dua orang. Hanya ada dua orang yang bisa masuk ke dalam lingkaran kasih eros tersebut. Siapa dia? Yang pertama adalah suami. Dan yang kedua itu adalah istri. Berarti kasih eros ini lebih condong disebut dengan kasih suami istri, itu kasih birahi. Karena itu kasih eros ini tidak boleh. Sekali lagi saya katakan tidak boleh ada orang yang ketiga masuk ke dalam lingkaran tersebut. Karena jika orang ketiga masuk, maka di sini pasti terjadi masalah di dalam kasih eros tersebut. Jika ada wanita lain masuk ke dalam kasih eros, maka istrinya itu akan marah. Demikian pula jika ada laki-laki masuk ke dalam kasih eros, maka suaminya akan marah. Karena ketika kasih eros itu dimasuki oleh orang lain, maka di sini perselingkuhan itu terjadi. Jadi perselingkuhan adalah adanya orang ketiga yang masuk ke dalam lingkaran kasih eros. Karena itu kasih eros merupakan kasih yang paling egois. Kasih yang tidak mengizinkan orang lain untuk masuk ke area itu. Dan keegoisan ini tentu ada dasarnya. Karena yang namanya kasih eros itu memang kasih yang hanya berlaku untuk seorang pria dengan seorang wanita. Antara suami dengan istri. Lalu Anda bertanya, Pak Nathan, kalau dua orang, sekarang ini zaman LGBT Pak Nathan, LGBT. Kalau dua orang yang berbeda gimana? Laki-laki dengan laki-laki bisa disebut kasih eros enggak? Ya enggak bisa. Karena kasih eros itu lebih condong antara seorang pria dengan seorang wanita yang terikat di dalam sebuah pernikahan. Nah kalau laki-laki dengan laki-laki itu mestinya lebih condong ke kasih filia. Oke, demikian pula wanita dengan wanita. Tapi karena mereka melibatkan perasaan dan juga ada seksualitas. Dan itu melanggar kodrat di dalam aturan hukum Tuhan. Lalu bagaimana dengan anak? Okay. Apakah anak bisa masuk ke dalam lingkaran ini? Tidak bisa juga. Bayangkan anak kandung
darah daging dari antara suami, hasil dari pernikahan antara suami istri pun tidak bisa masuk ke dalam ruang lingkup kasih eros ini. Mereka, anak-anak, punya ruang lingkup tersendiri kalau mau mendapatkan kasih dari suami dan istri. Bayangkan betapa egoisnya ya. Tapi itulah memang satu lingkaran atau satu ruang lingkup tentang kasih eros tersebut. Eros berasal dari kata Yunani yang artinya kasih asmara atau seksualitas antara pria dan wanita yang mengandung unsur nafsu birahi. Itulah kasih eros. Kasih eros adalah suatu kasih yang alamiah. Dan kasih ini akan muncul dengan sendirinya. Bukan berarti kita buat-buat. Tapi otomatis karena pria maupun wanita yang mengalami masa pubertas antara 10 sampai 15 tahun ada hormon-hormon di dalam tubuhnya yang akan tumbuh. Yang bukan hanya mengubah suaranya laki-laki atau perempuan suaranya. Kemudian organ tubuhnya juga berubah. Okay? Nah, lalu di dalam tubuhnya muncul hormon yang akan membuat dia tuh memiliki daya tertarik kepada lawan jenis. Kalau tertarik kepada sejenis, nah itu tentu kembali lagi LGBT. Ini memang zaman yang aneh. Okay? Yang saya bicarakan di sini itu adalah mereka yang normal. Normal artinya di usia 10 sampai 15 tahun di masa mengalami kematangan secara seksual, maka dia akan tertarik kepada lawan jenisnya. Itu alamiah. Kalau Anda sudah umur 15 tahun belum tertarik sama sekali kepada lawan jenis, nah itu justru abnormal. Ada sesuatu, jangan-jangan LGBT lagi. Itu kan repot sekali, betul? Dalam cerita mitologi Yunani kuno, Eros itu adalah dewa cinta. Bayangkan, dewa saja punya, orang Yunani saja punya dewa yang khusus menangani urusan percintaan. Kalau gitu mungkin menteri percintaan kali ya, kalau di dalam dunia sekular, di dalam dunia pemerintahan dunia. Gambar dari dewa cinta, Anda tahu nggak seperti apa? Yaitu sosok anak kecil yang memegang sebuah busur dan anak panah cinta. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, inilah dia. Kita sering kali melihatlah, saya yakin kita sering kali melihat gambar ini. Bahkan kita mungkin seringkali menggunakan gambar untuk kita kirimkan kepada pacar kita, kepada pasangan kita. Artinya, aku mengasihimu, aku ingin tembak kamu. Itulah gambar cinta. Padahal itu dari mitologi Yunani. Itulah Eros. Apakah kasih Eros ini hanya terjadi dalam dunia dongeng, dalam mitologi Yunani, atau kasih Eros ini dari Tuhan juga? Tentu ketika saya khotbah tentang firman Tuhan, saya berbicara tentang firman Tuhan. Nah, kasih eros ini juga dari Tuhan. Artinya kasih eros ini adalah ciptaan Tuhan. Kenapa saya katakan ciptaan Tuhan? Karena biologis itu kan ciptaan Tuhan. Muncul dengan sendirinya ketika manusia bertumbuh pada usia tertentu, pubertas. Kita lihat Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan kata beranak cuculah dan bertambah banyak. Eros enggak? Eros artinya berkembang biak. Nggak mungkin terjadi jika antara seorang pria dengan seorang wanita tidak punya nafsu. Betul nggak? Tidak punya nafsu. Karena maaf kata kalau saya kata agak kevulgar, khususnya laki-laki, ketika dia tidak nafsu kepada seseorang, apakah dia bisa terangsang? Maaf kata, alat kelaminnya apakah bisa siap melakukan hubungan badan? Tentu tidak. Betul nggak? Karena itu maka dibutuhkanlah yang namanya nafsu birahi. Nah, demikian pula wanita. Kalau dia tidak terpancing biologisnya, dia melayani seseorang juga akan mengalami masalah. Kita lihat, makanya baik pria maupun wanita itu dilengkapi oleh Tuhan dengan keinginan biologis. Lihat di Kejadian pasal 3 ayat 16. Kejadian 3:16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak.
Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Perhatikan kata di sini, engkau akan berahi kepada suamimu. Eros enggak? Ya eros. Karena tadi saya sudah katakan yang namanya eros itu adalah kasih birahi. Kasih antara seorang suami istri. Berarti yang namanya kasih eros itu adalah kasih yang diciptakan oleh Tuhan agar manusia itu berkembang biak. Bukan hanya berkembang biak, dan juga kasih eros itu menjadi kebahagiaan antara suami dan istri. Karena ketika engkau melakukan kontak fisik dengan pasangan hidupmu, engkau juga melepaskan hormon-hormon tertentu yang akan menekan stres dan lain sebagainya. Ada pelepasan lah. Bukan hanya pelepasan secara maaf kata benih, tapi juga melupakan pelepasan emosi dan sebagainya. Ada kelegaan tersendiri. Maka tidak heran ada laki-laki kalau dia tidak mendapatkan pelepasan uring-uringan. Maka tidak heran jika ada terjadi perkosaan dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau dia tidak lakukan pelepasan, dia akan stres, tertekan sebagainya. Maka dia lakukan perkosaan itu. Kasih eros. Kasih eros ada bukanlah kasih atau bukanlah sesuatu hal yang negatif dan kotor. Dengan kata lain, seks itu bukan sesuatu yang kotor. Seks itu bukan sesuatu yang jorok. Bukan sesuatu yang jijik. Kenapa saya katakan demikian? Karena seks itu kasih eros itu diciptakan, diadakan oleh Allah yang Maha Kudus. Jadi salah besar pasangan suami istri kalau Anda anggap seks itu sesuatu yang kotor. Tidak. Seks itu tidak kotor. Yang membuat seks kotor itu manusia, bukan yang menciptakan seks itu sendiri. Kita lihat kenapa demikian. Yang membuat seks itu kotor dan rusak karena manusia melakukan manipulasi seks. Untuk apa? Kepuasan daging. Jadi seks itu hanya dijadikan sebagai alat. Seks itu hanya dijadikan sebagai media untuk memuaskan keinginan-keinginan hawa nafsunya. Maka tidak heran di dunia ini banyak sekali yang namanya pelacuran-pelacuran. Yang satu membutuhkan duit, yang satunya membutuhkan penyaluran. Walaupun ketika dia membutuhkan penyaluran, dia bayar mahal. Maka kalau kita dengar di dunia entertain, banyak artis-artis yang terjebak di dalam prostitusi. Ada yang bayarannya sampai puluhan juta. Bayangkan Bapak Ibu, seorang laki-laki hanya ingin menikmati tubuh seorang artis. Dia rela keluarkan koceknya. Ada yang 20 juta, 30 bahkan ada yang 100 juta. Berapa lama sih 100 juta? Semalam, oke? Semalam engkau harus membayar satu buah mobil 100 juta. Tapi memang ada orang yang merasa ada kepuasan. Mungkin bisa tidur dengan seorang artis. Apalagi kalau artis itu adalah figurnya. Artis itu adalah idolanya. Oh rasanya jangankan 100 juta. Ratusan juta pun dia berani keluarkan. Hanya untuk bisa nikmati kesesat. Karena itu selain seks itu dijadikan sebagai pemuas hawa nafsu. Seks itu akhirnya berubah juga menjadi komersil. Ada pelacuran dan ada yang membutuhkan jasa pelacuran. Dan itu dari zaman Alkitab itu sudah ada. Yang namanya pelacuran-pelacuran seperti itu. Apalagi dengan zaman semakin canggih, teknologi semakin canggih. Maka sekarang banyak sekali pelacuran itu banyak orang yang nunggu di jalanan gadis-gadis. Sekarang itu sudah lewat online. Karena selain lebih rapi, lebih aman dan sebagainya. Sulit dilacak. Dan juga mungkin Anda tidak tahu bahwa tetangga Anda itu melakukan prostitusi online. Kalau dia melakukan prostitusi secara langsung nunggu di jalanan, kan ketahuan. Wah tetangga lewat, wih ini orang lagi nunggu ngapain? Padahal tunggu pelanggan. Tapi sekarang kan aman. Anda sangka, oh ini orang baik-baik saja. Padahal dia terlibat. Nah itu seks itu dijadikan komersil. Nah itu yang membuat seks itu jadi kotor. Maka untuk melindungi penyalahgunaan seks, penyalahgunaan biologis, setiap negara itu pasti memiliki undang-undangnya yang disebut sebagai undang-undang pornografi. Agar jangan memanfaatkan seks itu untuk sesuatu tujuan yang negatif, bukan tujuan yang seharusnya seperti yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, untuk di Indonesia disebut undang-undang
Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Di dalam undang-undang tersebut, apa sih yang disebut dengan pornografi, lalu bagaimana sih yang pornografi itu, dan lain sebagainya. Dan ada sanksi hukumannya dan lain sebagainya. Seks itu seperti sebuah pisau. Saya ulangi, seks itu seperti sebuah pisau. Nah, pisau ini baik atau tidak? Anda tidak bisa berkata baik atau tidak. Masalahnya adalah pisau ini di tangan siapa? Kalau pisau ini di tangan seorang koki, bagus nggak? Bagus. Seorang koki menggunakan pisau untuk potong sayur, potong ikan, potong daging, kupas buah, dan berbagai macam kebutuhan dapur. Sehingga sang koki bisa membuat masakan yang enak karena dibutuhkan sebatang pisau. Betul? Bagus. Tapi ketika pisau itu di tangan seorang penjahat, nah itu lain cerita. Pisau itu dimanfaatkan untuk mengancam, pisau itu dimanfaatkan untuk intimidasi, pisau itu dimanfaatkan untuk melukai, pisau itu dimanfaatkan untuk membunuh dan lain sebagainya. Itu pisau di tangan seorang penjahat. Jadi satu batang pisau sama di tangan siapa? Di tangan koki atau di tangan penjahat. Sama juga seks. Seks ini di tangan siapa? Jika seks itu di tangan suami istri, otomatis bagus, dimanfaatkan untuk keturunan, dimanfaatkan untuk kebahagiaan suami istri. Tapi ketika seks di tangan orang yang tidak tepat, maka terjadilah yang namanya manipulasi seks. Hanya untuk kepuasan daging dan atau dimanfaatkan untuk komersil dan lain sebagainya. Jadi pisau sangat menentukan. Kasih eros. Karena kasih eros itu diciptakan dan diadakan oleh Allah yang Maha Kudus, bukan hanya untuk kelangsungan hidup. Namun kasih eros juga kelengkapan atau pelengkap di dalam pernikahan. Pelengkap bagi suami istri. Saya pernah ngupas tentang tujuan pernikahan. Kalau Anda masih ingat, kalau tidak salah itu mungkin sesi pertama ya. Coba lihat kembali. Pelajaran ketiga. Tujuan pernikahan. Nah, di dalam sesi yang ketiga, tujuan pernikahan itu ada 3. Yang pertama adalah untuk keturunan. Bahwa melalui pernikahanlah menghasilkan keturunan. Berarti keturunan yang Tuhan kehendaki adalah keturunan yang ilahi, keturunan yang kudus. Sama seperti Tuhan menyatukan antara Adam dan Hawa, lalu mereka beranak cucu. Dan salah satu anak cucu Adam dan Hawa adalah saya dan Anda. Itu dari pernikahan. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Nah, kalau mereka menghasilkan keturunan tanpa pernikahan, itu namanya kumpul kebo. Ya, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, kebahagiaan. Menikah tujuannya adalah agar Anda ada seseorang yang bisa mendampingi Anda dalam suka dan duka. Maka ketika janji nikah diucapkan, apakah engkau bersedia menerima pasangan hidupmu dalam suka dan duka, di dalam segala keadaan, di dalam sakit dan sehat, dan bla 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 dan sebagainya, tergantung apa janji-janjinya. Karena memang Anda membutuhkan seseorang penolong yang selalu hadir, yang selalu mendampingi Anda. Pernikahan itu hidup ini akan lebih bermakna, hidup ini akan lebih berarti kalau ada seseorang yang paling dekat dengan Anda yang mendampingi Anda. Lalu yang ketiga, tujuannya adalah biologis. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 9, Rasul Paulus berkata, lebih baik menikah daripada hangus karena hawa nafsu. Artinya biologis itu alamiah. Sama seperti tubuh kita bertumbuh secara alamiah. Kita masing-masing, baik pria maupun wanita itu punya hormon-hormon. Yang hormon itu akan membuat kita tertarik kepada lawan jenis. Dan ketertarikan itu pasti ada unsur seksnya di dalam. Maka biologis itu sama seperti makan. Kita lapar, kita butuh makan. Biologis pun sama, ada kebutuhan-kebutuhan biologis. Nah, ketika dia salurkan, tentu harus melakukan penyaluran sesuai dengan porsinya. Artinya salurkanlah biologis Anda melalui pernikahan yang sah. Itulah 3 tujuan pernikahan. Nah, untuk lebih jauh Anda bisa lihat kembali pelajaran ataupun sesi yang ketiga dari khotbah tentang pernikahan ini. Pengkhotbah 9 ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia.
yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Banyak orang, apakah itu Kristen maupun non-Kristen, suka dengan angka. Karena angka itu diyakini memiliki nilai filosofis ataupun ada yang sebagian meyakini angka itu memiliki nilai magis. Misalnya angka 13 dianggap angka sial. Oh, angka yang berkaitan dengan dunia roh. Makanya kalau kita lihat film-film setan suka memakai angka 13 tuh. Atau angka 4 disebut angka sial khususnya bagi orang Chinese. Makanya kalau Bapak Ibu naik lift seringkali tidak ada nomor 4, terutama lift di apartemen. 1, 2, 3, nah lantai 4 enggak ada. Langsung lompat ke lantai 5. Padahal lantai 5 itu sebenarnya lantai 4. Atau dari 3 lalu 3A. Setelah itu 5. 4-nya dihilangkan. Kenapa? Karena dalam bahasa Chinese 4 itu adalah se. Atau kalau bahasa kayak itu si. Si itu artinya mati. Jadi dianggap sial. Oke lah, apapun itu. Nah, saya punya seorang teman, dia punya usaha namanya 5758, PT 5758. Dan nomor HP dia beli di Jawa juga dengan cukup mahal. Di ujungnya ada 5758. Saya tanya, apa sih nilai filosofis 5758? Tahu nggak dia jawabnya apa? Dan baru saya loh, hebat juga kamu. Nah, 5758 ketika dia baca menjadi maju mapan. 5758, maka nggak heran. PT dia, PT 5758. Saya pikir kreatif juga ini anak muda. Nah, kita lihat angka hoki ya. Angka hoki dalam pernikahan. Pengkhotbah 9 ayat 9. Nah, 99 juga orang suka. Karena 99 dalam filosofi orang Chinese, ciu-ciu. Artinya kekal, abadi, selamanya. Nah, semoga Anda dengan istri juga bisa selamanya di dalam pernikahan. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu. Nah, seumur hidup kan artinya selama-lamanya. Sampai maut atau sampai kematian memisahkan Anda. Ciu-ciu. Lama, selama-lamanya. Abadi, kekal. Karena itu tujuan pernikahan atau adanya kasih eros salah satunya adalah untuk memberikan kebahagiaan pasangan suami istri. Bagus nggak kasih eros? Bagus. Tapi kasih eros ada ruang lingkupnya tersendiri. Dalam pernikahan Kristen, suami istri itu punya tanggung jawab dalam hal kasih eros. Artinya, masing-masing baik suami maupun istri punya kewajiban terhadap pasangan. Kita lihat apa ini katakan Paulus. 1 Korintus 7 ayat 3-4. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Kira-kira kewajiban apa yang dimaksudkan di ayat ini? Apakah kewajiban untuk menyediakan makanan? Suami wajib menyediakan uang. Istri wajib menyediakan makanan kepada suami. Bukan. Di ayat ini berbicara tentang hubungan badan. Karena di ayat kedua sudah dikatakan lebih baik punya pasangan supaya tidak terjebak di dalam pecah bulan. Karena itu antara suami istri punya kewajiban. Artinya suami layak melayani istri dalam hal seks. Demikian pula istri layak melayani suami di dalam hal seks. Nah, inilah yang disebut dengan kebutuhan batin. Jadi bukan kebutuhan jasmani saja. Antara suami istri, kebutuhan jasmani dua-duanya harus melengkapi. Dan juga kebutuhan batin juga membutuhkan penyaluran. Lalu ayat 4, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Kenapa demikian? Karena mereka sudah menikah. Dua menjadi satu. Berarti tubuh suami adalah tubuh istri adalah tubuh suami. Karena mereka sudah menjadi satu. Oke, dengan sendirinya. Anda harus melayani pasangan hidup Anda. Anda tidak boleh egois. Ketika seks itu tanpa cinta, seks itu tanpa perasaan, kita tidak bedanya dengan hewan. Nangkap nggak? Tidak bedanya hewan. Emangnya kalau hewan berhubungan badan itu atau hewan itu melakukan hubungan kelamin itu ada perasaan-perasaan? Enggak. Kadang-kadang singa cakar-cakaran. Oke? Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, seks
tanpa cinta itu nilainya sangat rendah seperti hewan. Maka seks itu harus melibatkan perasaan baru bisa dikatakan kasih eros. Maka jika seks itu tanpa kasih itu bukan kasih eros, tapi itu hanya memuaskan nafsu birahi semata-mata. Kita sudah kupas yang pertama. Lalu yang kedua, kasih storge. Nah, di kasih storge kalau Anda lihat gambar layar ini, Anda mestinya sudah bisa tangkap. Di sini ada suami, ada istri, dan orang yang ketiga. Siapa orang yang ketiga ini? Tidak lain anak-anak mereka. Berarti kasih eros hanya berlaku untuk suami istri, tapi kasih storge sudah bisa masuk sehingga anak-anak bisa masuk ke dalam area ini. Storge adalah kata benda dalam bahasa Yunani. Sedangkan kata kerjanya itu adalah stergein. Berarti kasih mesra dari orang tua kepada anak-anaknya dan begitu juga sebaliknya anak-anak kepada orang tuanya. Penting gak kasih? Oh penting. Karena jika tidak ada kasih storge maka itu bukan keluarga. Dengan kata lain, kasih storge adalah kasih karena hubungan darah dekat. Saya mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi saya karena memang otomatis. Dengan demikian, jika suatu hari Anda melihat ada seorang bapak-bapak menggandeng seorang gadis muda, kita jangan langsung curiga dulu. Oh itu pasti selingkuh nih. Ternyata yang digandengnya itu adalah anak kandung dia sendiri. Apa salahnya seorang ayah menggandeng tangan anaknya karena dia sayang? Menggandeng pundak anak putri karena dia sayang. Anda tidak bisa langsung tafsir dengan oh pasti selingkuh. Enggak, belum tentu. Saya melihat banyak kok pasangan keluarga yang harmonis sekali. Kadang-kadang berjalan suami istri gandengan, anak-anak bergandengan tangan dengan ayahnya, dengan ibunya. Kadang-kadang saya lihat memang banyak sekali di mall-mall lah. Kasih eros ini merupakan kasih yang muncul atau kasih yang terjadi dari hubungan antara seorang suami istri. Tidak ada kasih storge kalau tidak ada kasih eros. Jika mereka tidak punya keturunan, maka tidak ada hubungan darah dekat. Kalau hubungan darah jauh, mungkin iya. Karena itu kasih eros adalah kasih hubungan darah dekat. Kasih storge, hubungan darah dekat. Jika kasih eros hanya untuk suami istri, kasih storge sudah melibatkan anak-anak. Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Ada suami, ada istri, dan di bawahnya ada anak kandung. Di dalamnya itu membentuk satu segitiga yang disebut storge. Berarti kasih storge itu melibatkan suami, melibatkan istri, dan juga melibatkan anak-anaknya. Jadi di tengah-tengah itulah kasih storge itu berlaku. Orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua. Suami istri, saya berikan garis melintang di atas karena memang suami istri itu harus memiliki kasih eros. Tapi kalau anak dengan anak kandungan dengan mamanya, anak kandung dengan papanya itu bukan kasih eros tapi kasih storge. Jadi perhatikan garis-garisnya. Kasih storge disebut kasih keluarga. Nah ini disebut keluarga inti. Jadi kalau kita ketika melihat ada tulisan keluarga inti, yang dimaksudkan keluarga inti itu adalah suami, istri, dan anak-anak. Berarti kakek, nenek, itu bukan keluarga inti lagi. Keluarga inti ini terbentuk melalui hubungan darah terdekat. Kalau mau bisa libatkan anak, kakek, nenek, berarti bapak, emak dengan orang tua masing-masing, bukan dengan anak-anak yang dihasilkan melalui pernikahan. Orang tua mengasihi anak itu adalah sudah seharusnya sebagai wujud tanggung jawabnya dalam pernikahan. Otomatis. Tanggung jawab itu meliputi banyak sekali aspek. Apalagi zaman sekarang, zaman milenial, di mana kebutuhan anak-anak itu begitu kompleks, kebutuhan anak-anak itu begitu banyak. Yang mungkin zaman-zaman dulu nggak butuh, sekarang dibutuhkan. Misalnya, zaman dulu nggak ada handphone. Oh sekarang butuh nggak handphone? Butuh. Kadang-kadang anak zaman sekarang handphone itu bukan hanya fungsinya, tapi gengsinya. Handphonemu berapa juta? Betul nggak?
Padahal kadang-kadang saya berpikir handphone 2 juta sudah berfungsi bagus. Minta HP 10 juta. Gimana tuh? Padahal fungsinya kurang lebih juga. Dan banyak fungsi HP canggih tapi nggak terpakai. Atau tidak bisa memakai fungsi-fungsi tertentu. Sama juga laptop. Laptopnya mahal banget, puluhan juta. Tapi banyak fitur-fitur di dalamnya yang kita nggak bisa pakai, nggak bisa manfaatkan. Itu. Kita lihat kebutuhan jasmani berupa makanan, pakaian, tempat tinggal. Orang tua wajib menyediakan untuk anak. Lalu kebutuhan intelektual. Orang tua wajib menyekolahkan anak-anaknya. Bila perlu, kalau uangnya cukup, dia sekolahkan yang mahal-mahal. Kalau kuat lagi, sekolahkan sampai luar negeri. Supaya anak-anak tersebut punya pengalaman mandiri dan juga menguasai bahasa-bahasa tertentu. Ya kembali lagi tergantung keuangan ya. Kebutuhan rohani. Artinya orang tua wajib memperhatikan perkembangan rohani anak-anak. Wajib memperhatikan hal-hal yang bersifat spiritual pada anak-anak. Kemudian kebutuhan keamanan. Anak-anak itu memerlukan perlindungan. Memerlukan penjagaan. Saya ingat betul anak saya Jeremy waktu masih kecil dia paling takut dengan barongsai. Jadi ketika misalnya kalau kita di jalanan ataupun ke tempat pesta ulang tahun, pernikahan dan sebagainya, ketika ada barongsai peling tang tung tang tung tang, wah dia ketakutan. Pernah satu kali itu barongsai sampai mengelilingi meja waktu pernikahan, anak saya itu bersembunyi di meja, mukanya pucat. Nah, anak itulah memerlukan perlindungan. Kata beberapa kali ketika dia lihat ada barongsai dari jauh, dia sudah mepetkan badannya ke saya. Artinya minta perlindungan. Kadang-kadang saya pegang atau saya peluk supaya dia itu merasa aman. Jadi anak-anak itu membutuhkan keamanan. Memang mereka belum siap mandiri, otomatis perlindungan itu sangat berbutuh. Kebutuhan emosi. Artinya secara emosi ada ikatan batin antara orang tua dengan anak-anak. Karena di dalam kasih eros itu ada kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya. Kebutuhan batin. Nah kalau mereka tidak merasakan kebutuhan batin, mendapatkan kebutuhan batin tersebut, anak itu bertumbuh kurang bagus. Lalu kebutuhan agar figur. Apa yang dimaksud kebutuhan figur? Teladan. Jadi orang tua tuh wajib memberikan teladan kepada anak-anak di dalam hal mengurus rumah tangga, di dalam hal perkataan. Jika ada anak yang seringkali di rumah tuh berkata, bego lu, saya coba selidiki, ternyata orang tuanya seringkali maki anak, bego lu. Okay. Kemudian orang tuanya kalau kasar ke anak, monyet kau, ternyata anak bisa loh. Bahkan ada anak yang panggil orang tuanya, lu, gua. Kenapa ya? Ternyata mereka dengar suami istri. Kadang-kadang ke suami istri sering kelepasan. Lu, gua. Kalau lebih halus kan kamu. Betul nggak? Nah ada juga pasangan lebih bagus. Mami, papi. Betul? Anak ikut. Ketika lu, gua. Anak bicara sama orang tua. Lu. Pernah dengar nggak? Anak bicara sama orang tuanya. Lu, gua. Itu kan kurang bagus. Kurang beretika. Kenapa? Karena figur teladan dari orang tua. Kebutuhan pengakuan. Artinya anak itu membutuhkan dipercaya. Dia keluar main sama temannya. Jangan baru mau jalan. Kamu mau kemana? Kamu dengan siapa? Lalu baru 5 menit ketemu teman. Kapan pulang? Kamu sama siapa? Coba kamu fotoin. Artinya Anda nggak percaya pada anak. Dan ketika Anda tidak percaya anak itu berkembang tidak bagus. Karena itu dibutuhkan percaya. Ketika kita percaya anak, kita berikan tanggung jawab pada anak. Apakah anak nggak bisa salah? Bisa. Dan itu memang satu risiko, satu kondisi. Karena itulah Bapak Ibu saya ingin katakan juga kepada pasangan muda, juga kepada Anda yang lagi saat ini pacaran, Anda harus tahu suatu saat Anda akan punya anak. Saya punya 2 anak. Yang pertama Renata sudah berumur 20 tahun lebih. Lahir di tahun 97. Dan anak kedua Jeremy lahir tahun 2000. Artinya anak saya sudah umur 20 tahun lebih. Dan mendidik anak itu seperti main layang-layang. Oke. Mendidik anak itu ibarat bermain layang-layang. Filosofi apa yang Anda tangkap dari bermain layang-layang? Ada waktunya layang-layang itu kita tarik. Dan di atas kan ada angin nih. Semakin kencang anginnya, maka talinya itu semakin kuat ditarik. Lalu ditentukan juga layang-layang semakin gede layang-layangnya, maka tarikan semakin kencang karena angin akan menarik.
Selain itu, ditarik itu artinya diberikan disiplin, nasihat, teguran, hukuman. Itu artinya menarik layang-layang, dikencangkan talinya. Tapi ada waktunya kita harus mengulur supaya layang-layang itu dibiarkan bebas main sama angin. Diberikan kelonggaran, diberikan kepercayaan. Kadang-kadang tali layang-layang itu kita ulurkan lagi supaya tali layang-layang terbang lebih tinggi lagi. Kalau anak itu dikungkung terus, anak itu dibatasi terus, anak itu diproteksi terus, Anda itu pegang tali nggak mau lepaskan. Anak itu nggak akan bisa berkembang. Supaya anak bisa berkembang, pergaulannya lebih banyak, Anda memang harus sekali-kali melepaskan tali layang-layang biar lebih panjang. Dan ada waktunya digulung kembali. Kenapa Anda gulung? Karena Anda lihat ada angin kencang. Supaya nggak putus, lalu Anda gulunglah supaya lebih rendah lagi. Nah, walaupun layang-layang walaupun dilepas, namun harus tetap dikontrol. Artinya tali layang-layang harus tetap Anda pegang. Karena begitu talinya lepas, sama alat gulung dilepas, ya layang-layang akan terbang pergi. Demikian pula anak kita. Dikontrol, dipantau. Tapi bukan dikontrol, dipantau ekstra. Sebentar diteleponi, sebentar diminta, kamu coba fotoin kamu sama siapa. Waduh. Jangan ekstrim seperti itu mengontrol anak-anak, oke? Berikanlah kepercayaan, percayalah kalau Anda beriman pada Tuhan, anak Anda rohaninya dididik sesuai dengan firman Tuhan, dia bisa dipercaya Tuhan akan menjaga, melindunginya. Kita adalah anak-anak Allah, karena itu kadang-kadang Allah juga mendidik kita dengan keras. Jadi ketika kita mendidik anak dengan cara kekerasan ya saya maksudkan di sini bukan main hantam kromo asal main pukul, tidak. Misalnya ketika kita cubit anak, ketika kita pukul anak, dengan catatan mukulnya bukan asal main boxing, tapi pukullah bagian yang tidak membahayakan. Hal itu adalah wajar dan normal. Kita lihat Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Perhatikan, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Berarti didikan Tuhan itu keras. Memang kalau Anda baca di Kejadian sampai kita Wahyu, didikan Tuhan kadang-kadang itu keras sekali. Ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memberlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar orang ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saya ingin katakan kepada anak-anak muda, baik yang saat ini lagi pacaran maupun yang belum berpacaran. Ketika orang tuamu mendidikmu dengan keras, dia bukan benci kamu, tapi dia sayang sama kamu. Kenapa? Supaya engkau jadi orang baik. Oke? Karena itu kadang-kadang anak itu salah kaprah. Ketika orang tuanya keras, dianggap anak orang tua tidak sayang. Padahal tidak. Maka firman Tuhan mengatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihnya. Nah disinilah kasih storge. Jadi kasih storge itu Anda jangan bayangkan, oh dia mengasihi aku sebagai anaknya. Enggak. Salah satu wujud kasih storge itu adalah menghajar anak. Bisa tangkap anak-anak muda, bisa tangkap anak-anak remaja. Ketika orang tuamu memberikan hukuman, justru kali dia menyayang kau. Ketika orang tua lepas tangan, itu justru Anda sudah enggak dianggap lagi. Masa bodoh lah, ini bukan anak gua lagi. Nah itu yang repot. Bisa tangkap enggak? Jadi itulah didikan itu dibutuhkan di dalam bagian dari kasih storge. Itu sangat penting. Zaman dulu orang tua dan guru itu kadang-kadang mendidik anak dengan sangat keras dan disiplin. Itu memang dibutuhkan. Pada zaman dulu itu pengaruh media itu nggak begitu banyak loh. Tapi didikan dari zaman dulu itu keras. Dan saya juga alami yang namanya didikan zaman dulu. Kalau guru didik kami itu keras. Waktu saya SD, SMP, yang namanya kaki kena rotan itu sudah langganan. Apalagi dulu saya sekolah tuh jalan kaki. Pergi jalan kaki 2-3 jam. Pulang jalan kaki 2-3 jam. Seringkali kita jalan kaki kan nggak bisa seperti naik kendaraan. Kalaupun dulu nggak ada jam tangan. Waktu berangkat di rumah kira-kira jam sekian. Kita harus pagi-pagi. Tapi kadang-kadang kan bisa aja telat. Atau misalnya lagi jalan hujan. Nggak ada payung.
Jadi waktu saya sekolah itu hanya membawa satu pisau kecil. Bagaimana kalau hujan, saya itu cari di tempat yang ada pohon talas. Pohon talas yang gede kan model sebagai payung. Saya potong, itulah payung untuk ke sekolah. Bayangkan bagaimana susahnya zaman dulu. Kalau telat, guru seringkali nggak mau tahu, dia pukul. Itu kita punya betis. Nah, saya ada beberapa guru. Salah satu guru namanya salah satu namanya Pak Gabriel Balalangun. Itu guru paling demen mukul anaknya. Jadi betis-betis biru. Guru itu guru matematika. Itu keras sekali cara mendidik kami. Tapi ada bagusnya. Kami itu enggak sembarangan. Lalu ketika saya sekolah di SMA, ada satu guru yang juga galak. Namanya Kasja Eka Atmaja. Wah, itu juga guru silat dan juga mengajar tentang olahraga. Itu keras, kalau macam-macam bisa dipukul punya pantat kita atau di betis kita. Padahal sudah SMA. Nah, itulah cara pendidikan. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan orang tua mendidik kami? Juga keras. Jadi saya itu kalau waktu kecil itu hobi suka bermain. Khususnya ke laut atau berenang. Kalau saya dengan teman-teman sudah ketemu sungai, itu berenang, mandi itu bisa 2 jam, bisa 3 jam. Main lempar-lemparan sampai kalau mata belum merah sekali itu nggak pulang. Dan biasa kalau pulang kita sudah was-was. Karena di ambang pintu rumah kami itu ada sebatang rotan. Nah, begitu sampai rumah kami sudah harus siapkan betis kami untuk dipukul sama papa. Bahkan papa yang suruh, itu rotannya turunkan. Ya, kita harus turunkan rotan lalu serahkan ke papa. Begitu serahkan, saya sudah harus tahu, saya harus balikkan badan. Karena apa? Pasti kena. Ya. Nah, setelah saya dipukul pakai rotan, masih harus terima kasih loh. Terima kasih papa. Bayangkan gimana tuh. Coba zaman sekarang anak-anak. Saya sudah pukul anak. Bukan terima kasih tapi benci. Betul nggak? Itu pendidikan zaman dulu, zaman sekarang. Bahkan satu kali nih, saya sekolah, pulang hari itu panas terik. Akhirnya saya cari jalan pintas, jalan yang ada pepohonan, dan saya pulang ke rumah lewat jalan tikus. Nah, di kiri kanan tuh banyak pohon karet, dan saya menemukan di tengah pohon karet itu ada satu pohon jambu air. Wih, lagi matang, gede-gede buahnya, masak. Akhirnya ya anak kecil lah Bapak Ibu, saya panjangkan leher, lihat kiri kanan aman nggak? Begitu lihat nggak ada orang, naiklah saya ke atas pohon. Lagi asik-asiknya menikmati jambu air di panas terik kehausan. Itu jambu kan banyak air. Wih, nikmat rasanya sudah setengah sorga. Tapi apa yang terjadi? Lagi makan, datang pemiliknya. Marah-marah, teriak, maling ya kamu ya. Nah, gimana tuh? Akhirnya dia pakai kayu untuk lempar ke saya. Tapi untunglah pohonnya lumayan tinggi, jadi nggak kena. Saya elak. Okay? Nah, akhirnya dia suruh, turun kamu. Saya nggak berani turun. Apalagi di tangannya bawa golok. Padahal goloknya belum tentu mau bunuh saya. Tapi karena dia biasa orang ke sawah kan suka bawa golok. Dia suruh turun. Saya nggak berani turun. Saya peluk lebih kencang lagi. Akhirnya 15 menit saya nggak turun-turun. Dia mau lempar saya juga nggak kena-kena. Akhirnya dia tanya, kamu anak siapa? Saya ngomong, ya karena dia tanya, ya udah saya sebut nama bapak saya. Ya sudah. Setelah itu saya ditinggalkan. Nah, setelah saya lihat dia sudah pergi, barulah saya turun. Besoknya dia datang ke rumah saya. Lapor ke bapak saya. Anak kamu tuh nyolong jambu air. Anda tahu nggak? Papa saya itu marah sekali. Setelah orang itu pulang, lalu saya diikat di batang pohon kelapa. Karena kami tinggal di perkebunan kelapa. Diikat di batang pohon kelapa. Setelah itu papa saya itu bawa satu sarang semut namanya semut rengreng, itu warnanya merah, itu lumayan gede semutnya. Ditaruh di sekeliling kaki saya. Wah, kemudian semut itu merayap ke badan saya, gigit, dan biasa semut setelah gigit dia kasih air kencing asam. Oh, itu perih rasanya. Waduh, bentol seluruh badan. Tapi sejak saat itu saya tidak pernah lagi yang namanya mencuri. Oke? Tidak pernah lagi ambil barang milik orang lain. Bahkan sampai hari ini didikan yang begitu keras sangat berkesan kepada saya. Makanya saya itu nggak sembarangan. Kalau bukan milik saya nggak ambil. Termasuk juga sebagai hamba Tuhan. Walaupun gereja saya dirikan, saya tidak bersentuhan dengan duit. Sampai saya terdidik seperti itu. Dan saya bersyukur anak-anak saya pun bagus. Karena kadang-kadang duit saya taruh di dompet. Saya biarkan. Kadang-kadang anak butuh uang. Dia, papa minta duit ya. Saya serahkan dompet, ambil sendiri. Saya berapa kali mancing anak. Saya sengaja hitung sebelum dia ambil. Hitung,
Tetap utuh. Kalau dia butuh 100, padahal duit saya ada 1 juta, dia tetap ambil 1 lembar. Artinya anak-anak saya bagus, cukup jujur di dalam hal keuangan. Karena memang pendidikan itu penting lah. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat mendidik anak-anak zaman sekarang itu sangat susah. Beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu dididik keras nggak masalah, tapi zaman sekarang mendidik anak-anak milenial, apalagi pengaruh media sosial itu begitu tinggi. Pergaulan dikerasi susah, dikasih lembutin juga susah. Jadi mendidik anak-anak milenial adalah cara mendidik serba salah. Ini salah, itu salah. Mereka lebih pintar dari kita. Ya, itulah satu kondisi. Namun apapun bentuk dan cara mendidik anak harus dilandasi dengan mengasihi anak-anak. Jadi orang tua ketika engkau mendidik anak-anak harus dilandasi kasih sorga. Anak-anak ketika orang tuamu mendidik kalian dengan keras itu karena kasih sorga. Dia bukan benci Anda tapi dia ingin Anda menjadi orang yang baik, punya masa depannya, punya disiplin yang tinggi, kemudian punya tanggung jawab sehingga engkau akan memiliki karakter yang baik di masa depan engkau. Ketika dia tidak mendidik, berarti dia tidak mengasihi engkau. Kasih orang tua kepada anak adalah kasih yang tidak akan hilang karena waktu. Sedangkan kasih suami istri itu pasti bisa hilang. Ada yang namanya mantan suami istri, tapi tidak ada istilah mantan anak. Betul nggak? Mana ada mantan anak? Oh, anak itu darah daging sendiri, sedangkan suami istri bukan darah daging. Hanya dipersatukan lewat perkawinan dan bisa pisah lagi karena bukan darah daging. Tapi anak itu darah daging. Maka tidak ada yang namanya mantan anak. Tapi mantan suami, mantan istri itu ada karena kasus perceraian. Dalam pernikahan, penerapan kasih sorga itu seringkali pincang. Pincang. Kenapa saya katakan pincang? Orang tua mengasihi anak-anak seumur hidup mereka. Disatakan orang tua mengasihi anak-anak seumur hidup mereka. Tetapi apakah anak-anak bisa mengasihi, merawat orang tuanya sampai akhir hidup mereka? Itu yang menjadi tanda tanya. Maka tidak heran. Zaman sekarang tuh rumah jompo itu laku keras. Maka saya punya satu yayasan namanya Yayasan Servia. Kami lagi mempersiapkan untuk membangun rumah jompo. Jadi orang-orang tua yang tidak terawat oleh anak-anak mereka kami akan tampung. Jadi ada 2 macam jenis jompo yang akan kami dirikan. Yang pertama itu rumah jompo komersil yang khusus untuk high class. Mereka bayar, tapi kami sediakan fasilitas suster dan sebagainya. Nah, kemudian satu lagi rumah jompo yang bayarnya mahal, yang bayarnya murah, bila perlu kami free-kan supaya orang-orang tua itu terawat. Dan disinilah terjadi subsidi silang yang keuntungan dari rumah jompo komersil disalurkan lewat rumah jompo yang subsidi ataupun yang free. Karena saya cukup menaruh perhatian kepada orang-orang tua. Karena kasih sorga tetap harus kita lakukan, kasih karena memperhatikan orang-orang tua tersebut. Seringkali pernikahan itu membuat orang tua kehilangan anak-anak mereka. Apalagi jika anak itu perempuan. Biasa anak perempuan kan setelah itu ikut suaminya, mereka akhirnya tidak mempedulikan lagi orang tua. Kita lihat ini dunia hewan. Dunia hewan, satu ibu bisa merawat 10 anak. Tetapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Betul nggak? Coba lihat seorang induk bebek nih. 10 anaknya berjejer. Dia bisa aurus tuh. Bisa tuntun kemana cari makan ke sungai. 1 ekor induk bebek bisa mengurus 10 anak. Tetapi bagaimana dengan dunia manusia? Ternyata dunia manusia pun gak jauh beda dengan hewan. Seorang ibu sanggup merawat 10 anak. Tetapi 10 anak belum tentu sanggup merawat seorang ibu. Prihatin gak? Prihatin. Inilah zaman sekarang. Karena itu saya ingatkan anak-anak muda. Saya ingatkan pasangan-pasangan muda. Hormati orang tuamu. Perhatikan, orang tuamu tetap harus diberikan kasih sorga. Kasih karena hubungan darah. Perhatikan gambar ini. Apa yang Anda lihat dari gambar ini? Seorang wanita mengandung. Setelah itu punya seorang bayi, kemudian mulailah mulai punya anak, digendong, disayang, sampai akhirnya anak itu mulai dewasa. Setelah itu mungkin sekolah, berumah tangga, tapi anak dengan ibunya tetap hubungan baik. Setelah itu ibunya umur bertambah, mulai sakit-sakitan, kemudian badannya sudah mulai loyo, bahkan
gambar yang sebelum berakhir, anak yang dulu digendong sekarang menggendong ibunya. Karena ibunya sudah lumpuh, sudah tua, tidak bisa mengurus diri lagi. Sampai akhirnya yang digendong itu tinggal bajunya. Artinya mamanya sudah pergi meninggalkan dia. Nah, itulah ilustrasi gambar ini bagus sekali. Artinya kasih storge itu harus ada di dalam keluarga antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Orang tua merawat anak dari rahim sampai dia menjadi manusia. Nah, setelah itu orang tua akan menurun fisiknya sampai akhirnya sakit-sakit dan meninggal. Maka anak punya kewajiban merawat orang tuanya. Percaya Bapak Ibu, banyak pasangan muda-mudi salah mengerti ayat firman Tuhan tentang pernikahan. Di mana kesalahan mereka? Lihat Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Perhatikan kata meninggalkan ayahnya dan ibunya. Nah, apakah yang dimaksud meninggalkan ayah dan ibunya itu tidak memerlukan, tidak mempedulikan lagi orang tua? Oh, saya sudah pisah sama orang tua. Sekarang saya membangun keluarga baru bersama dengan suami saya atau bersama dengan istri saya. Maka dadah mama papa. Apakah seperti itu? Tidak boleh. Bisa durhaka. Walaupun Anda sudah punya rumah tangga, nanti Anda punya anak, tetapi orang tua tetap engkau harus rawat. Karena itu adalah darah dagingmu. Tidak ada engkau kalau tidak ada orang tua. Tidak ada kasih storge kalau tidak ada didahului kasih eros. Maka anak-anak wajib memperhatikan orang tuanya. Lihat gambar ini Bapak Ibu. Seorang anak walaupun masih kecil tapi dia sudah bisa mengurus orang tuanya yang kebetulan cacat. Menghormati dan merawat orang tua itu adalah hukum yang kelima dari 10 hukum Allah. Anda ingat gak 10 hukum Allah? Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormati ayahmu ibumu, 10 hukum Allah. Jadi ketika berbicara tentang 10 hukum Allah, Alkitab yang begitu tebal, yang terdiri dari 66 kitab, ditulis oleh kurang lebih 40 orang, namun ada bagian kecil yang bukan ditulis oleh 40 orang itu. Tapi bagian kecil itu ditulis sendiri oleh jari-jari Allah. Yang akhirnya kita sebut sebagai 10 hukum Allah. Yang ditulis di dalam 2 lempengan batu. Okay. Nah, di dalam 10 hukum Allah ini bukan ditulis oleh manusia. 10 hukum Allah itu dimuat di dalam 2 kitab. Kitab Keluaran pasal 20 dan kitab Ulangan pasal yang kelima. Ditulis oleh Allah kemudian dimasukkan Nabi Musa ke dalam 2 kitab Taurat yang dia tulis. Kita lihat di Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Artinya kalau itu Allah sendiri dengan jarinya yang menulis, berarti ini hukum yang paling tinggi. Hukum yang paling utama. Dan memang Alkitabnya begitu tebal ini, itu adalah penjelasan penguraian dari 10 hukum Allah. Dan 10 hukum Allah itu hanya terbagi menjadi 2. Hukum 1 sampai hukum yang keempat, hubungan kita dengan Allah, mengasihi Allah. Hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10, hubungan kita sesama manusia, mengasihi manusia. Nah, ketika berbicara tentang hukum itu, ada yang bertanya kepada Tuhan, hukum manakah yang terutama dan yang pertama di dalam seluruh kitab suci? Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi. Yang kedua, hukum yang sama itu adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Alkitab yang begitu tebal itu terbagi menjadi 2 hukum. Hukum mengasihi Allah dan hukum mengasihi sesama manusia. Dan mengasihi sesama manusia itulah dikategorikan menjadi 3. Kasih eros, kasih storge, dan kasih phileo. Oke, inilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan menjanjikan berkat yang luar biasa kepada anak-anak yang mengasihi dan berbakti kepada orang tuanya. Karena itu kasih storge itu Anda jalankan, Anda pasti diberkati oleh Tuhan. Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Artinya sudah sepatutnya, sudah seharusnya. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Perintah yang penting. Kenapa dikatakan perintah yang penting? Tadi saya sudah katakan 10 hukum Allah. Gimana nggak penting? Karena ditulis oleh jari Allah sendiri.
Nabi Musa itu hanya mengcopy, hanya memasukkan apa yang sudah ditulis Allah tanpa mengubahnya. Ayat 6, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ternyata Allah menjanjikan berkat luar biasa bagi anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya, yang bisa menjalankan kasih sorga itu dengan baik. Janji berkat ini ada dua, dan itu koneksinya dengan perkawinan itu sangat-sangat tinggi. Perhatikan kedua janji Tuhan. Supaya kamu berbahagia dan supaya kamu panjang umur. Apa yang Anda tangkap dari dua janji Tuhan? Perhatikan, supaya kamu berbahagia. Anda bisa berbahagia kalau pernikahan Anda itu harmonis. Betul nggak? Kalau pernikahan Anda tidak harmonis, gimana Anda bisa berbahagia? Tiap hari berantem terus. Tiap hari konflik tersebut. Tiap hari konflik terus. Anda tidak akan ada kebahagiaan. Maka tidak heran ketika saya menangani konflik dalam pernikahan, saya seringkali tidak melihat suaminya lelah, istrinya lelah karena setiap hari ada konflik. Seringkali dalam konseling itu saya harus siapkan tisu khususnya untuk yang istrinya. Baru ngomong sebentar air mata mengalir. Kadang-kala nangis. Pernah satu kali saya menangani konseling suami istri yang nangis istrinya lama sekali. Hampir 10 menit nangis. Terus saya lihat tuh banyak luka di dalam batin dia. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, harmonis adalah kunci kebahagiaan. Lalu yang kedua, usaha atau ekonomi melancar. Kebahagiaan kedua itu sangat ditentukan uang. Karena untuk semuanya itu dibutuhkan uang. Walaupun hubunganmu dengan istri suamimu hubungannya baik, tapi nggak ada uang juga susah. Coba istri mana yang tahan mengikuti suami yang pengangguran? Bagaimana hidup? Bagaimana waktu Anda pacaran Anda boleh berkata sepiring bakso berdua, tapi setelah nikah gak mungkin sepiring berdua lagi, gak cukup. Sewaktu Anda pacaran Anda makan di warteg hanya dengan tempe tahu rasanya nikmat. Coba setelah nikah istri Anda siap makan tempe tahu bersama dengan suami tiap hari, saya yakin Anda akan mengeluh dari konflik. Karena itu ketika Tuhan berkenan atas kehidupanmu, Tuhan berkati ekonomimu, dan kalau ekonomimu lancar, istri suami itu hidupnya pasti lancar. Anda mau ke gereja, si istri mana yang tahan walaupun gandengan berjalan kaki ke gereja? Coba aja 1 jam berjalan kaki, istri akan mengeluh. Cari laki-laki yang punya mobil, betul? Karena itu duit itu sangat penting. Nah, kalau duit sangat penting, Tuhan sanggup memberkati dengan catatan ketika engkau bisa berbakti kepada orang tuamu, berkat itu pasti mengalir karena berkat Tuhan itu turun. Kalau Tuhan berkenan pada orang tuamu, berkat Tuhan itu disediakan untuk orang tua Anda yang akan nikmati, maka berbaktilah. Lalu yang kedua, panjang umurmu di bumi. Panjang umur, apa yang Anda tangkap di sini? Yang pertama adalah Tuhan menjaga kesehatanmu. Kalau engkau bisa menghormati, berbakti kepada orang tuamu, maka Tuhan akan karuniakan kesehatanmu. Itu dibutuhkan karena dengan kesehatan fisik baru engkau bisa mengurus orang tuamu. Menangkap nggak? Itu filosofinya. Maka Tuhan lihat nih, ini orang tua kasihan nih, dia menderita. Maka dibutuhkan fisik yang sehat dari anaknya untuk merawat orang tua. Maka Tuhan karuniakan kesehatan. Selain itu Tuhan akan mengaruniakan panjang umur untukmu. Lalu anak-anakmu akan berbakti kepada engkau setelah engkau tua nanti. Kenapa? Karena dia melihat contoh engkau. Engkau tunjukkan kepada anak-anakmu bahwa engkau berbakti kepada orang tuamu, yaitu engkongnya anak-anak. Maka dia akan lihat, oh begini orang tuaku merawat orang ayah dan ibunya. Oh nanti aku pun akan merawat orang tuaku seperti ini. Ada contoh. Karena itu kebahagiaan yang Tuhan tawarkan. Bapak Ibu, ini adalah ayah saya. Papa saya namanya Bong Cijung. Papa saya ini saat ini umur 85 tahun. Padahal papa saya itu sehat loh. Badannya kuat. Tanggal 22 Maret 2021, saya itu bawa papa saya vaksinasi. Saat itu Sinovac di puskesmas di Jalan Cium, Jakarta Pusat. Waktu ke sana karena karena puskesmasnya itu kalau masuk mobil itu agak susah. Jadi saya bawa motor, dia goncengan motor dengan saya pegangan. Ya. Nah, waktu taruh motor untuk masuk ke rumah sakit itu kan masih perlu jalan. Papa saya jalan dengan gagah. Masih kuat jalan. Nah, setelah dia vaksin, 3 hari kemudian, waktu lagi makan, badannya ngeloyor jatuh ke meja. Nah, setelah itu kena stroke.
Kena stroke. Dan tentu saya tidak berani salahkan bahwa itu disebabkan oleh vaksin. Karena faktornya cukup banyak lah. Karena memang papa saya itu, walaupun saya ada darah tinggi, maka waktu pertama kali dibawa ke vaksin, dicek darahnya hampir 200, akhirnya tidak jadi vaksin, dikasih obat turunkan tekanan darah. Nah 1 minggu kemudian saya ke sana lagi, dicek darahnya sudah agak baik, sudah agak rendah, baru suntik vaksin tersebut. Tapi apa yang terjadi 3 hari kemudian kena vaksin, kena stroke sampai sekarang. Taman depan rumah saya itu ada 1 kamar yang dulu pernah dipakai untuk kos, dan akhirnya saya melihat, wah ini kamar perlu direnov. Maka dibongkarlah semuanya. Yang tidak ada AC, saya lengkapi dengan AC, saya lengkapi dengan televisi, kebutuhan-kebutuhan lain, lemari, sebagainya. Anda tahu, untuk renovasi saja habis 26 juta. Saya hitung dulu, 26 juta, lumayan tinggi kan. Dan itu kan sebagai hamba Tuhan ya, berat. Ya. Nah kemudian, lalu saya bawa berobat ke sini, ke sana, habis. Jadi hanya beberapa bulan sudah habis ratusan juta. Nggak gampang loh, karena papa saya itu nggak ada asuransi kan. Nah mengalir begitu cepat. Tapi Anda tahu nggak? Papa saya ketika kena stroke bulan depan, karena saya kan selain jadi pendeta, ada sedikit bisnis kecil-kecilan properti. Jadi saya ada rumah-rumah yang saya jualkan. Kebetulan saya punya bulan depan, karena saya kan selain jadi pendeta, ada sedikit bisnis kecil-kecilan properti. Jadi saya ada rumah-rumah yang saya jualkan. Kebetulan saya punya seorang teman punya 11 unit rumah di jalan daerah Serdang. Nah dari 11 unit rumah itu dia percayakan ke saya, Pak Nathan, yo yang atur dah. Nah sudah terjual sisa 3 rumah. Sisa 3 rumah itu sudah 4 tahun lebih nggak laku-laku. 1 di dalam gang, nah 1 ukuran besar. Karena ini rumahnya itu kan hanya muat 2 mobil, dan harga dari yang besar ini 2 miliar lebih. Karena itu orang yang beli rumah itu beranggapan 2 miliar lebih, mendingan saya beli di rumah Sunter, lokasinya nggak meyakinkan, jadi susah jualnya. Tapi sudah keburu bangun gimana? 4 tahun nggak laku-laku. Tapi begitu papa saya kena stroke, Anda tahu nggak? Dalam 1 bulan ini 3 unit laku semua. Nah, jadi di Jalan Taruna 5, nomor 5A, 5B itu bergandengan. Okay? Nah, kemudian ada 1 lagi di dalam lorong, itu nomor 5K. Langsung 3 unit terjual. Artinya apa? Saya yakin ketika saya punya niat hati untuk mengurus orang tua saya, merawat orang tua saya, Tuhan pasti berkati. Dan seumur-umur saya jual properti, nggak pernah dalam 1 bulan 3 unit langsung bisa terjual. Karena memang saat itu saya membutuhkan banyak duit untuk obatin orang tua, membutuhkan duit untuk berbagai macam kebutuhan-kebutuhan dia. Bahkan saya harus menyediakan 1 orang suster untuk merawat orang tua saya, suster laki-laki. Oke, jadi 1 kamar dengan papa saya. Nah, papa saya ada persis kalau Anda dengar khotbah saya di sebelah kiri saya. Ada 1 kamar. Nah, di sana papa saya dengan suster. Jadi percayalah, kalau engkau bisa berbakti pada orang tuamu, Tuhan pasti sediakan berkatmu. Karena di dalam kasih sorga itu harus ada aplikasinya. Oke. Lalu yang ketiga, kita akan percepat ya. Kasih filio. Kasih filio. Kalau tadi kasih eros ruang lingkupnya 2 orang, kasih storge itu keluarga inti, lalu kasih filio gimana? Kasih filio. Kasih filio adalah kata benda, sedangkan kata kerjanya adalah philein, yang berarti kasih sayang yang sejati antara sahabat dekat. Artinya Anda punya teman dan Anda mengasihi dia, dia mengasihi Anda, itu hal yang wajar. Terlepas dalam zaman sekarang LGBT ya, jangan terlalu alergi juga lah. Jadi kadang-kadang Anda punya teman laki-laki, ngobrol berdua, jalan berdua, jangan langsung ditafsir, itu homo. Belum tentu, karena mereka terlibat di dalam ruang lingkup kasih filio. Kasih filio jenis ini adalah kasih yang tidak mempunyai hubungan darah. Kasih ini lebih menitik beratkan pada persahabatan, menitik beratkan pada hubungan emosional. Hubungan emosional. Kalau tadi hubungan suami istri, hubungan birahi. Kalau kasih storge itu hubungan darah. Nah, kalau kasih filio itu adalah hubungan emosional. Dia cocok dengan saya, dia baik sama saya juga punya teman baik. Oke. Kasih filio. Kasih filio ini ruang lingkupnya itu tidak terbatas.
sangat besar ruang lingkup kasih video. Tergantung seberapa luas komunitas dan pergaulan Anda di masyarakat. Semakin luas pergaulan Anda akan semakin banyak teman videonya. Kasih video itu bisa meliputi sahabat dekat Anda. Walaupun sudah berkeluarga, Anda tetap boleh punya sahabat dekat. Tapi ingat ya, sahabat dekat, bukan teman TTM, teman tapi mesra. Yang kedua, teman sekolah Anda. Ketika bicara teman sekolah, saya itu banyak pengalaman unik. Saya punya teman sekolah yang 30 tahun, masing-masing jalan, ketemu lagi. Saya punya satu teman namanya si Atung. Lalu ada teman yang lain Asin. Dia macam-macam lah teman SD. Setelah kami lulus SD di kampung, berpisah. 30 tahun baru kemudian ketemu. Masing-masing sudah punya anak. Bahkan ada yang sudah punya cucu. Dan ada satu lagi teman saya yang akhirnya ikut suka hobi renang dengan saya namanya Akwang. Itu teman-teman sekolah saya. Rekan kerja Anda, kemudian tetangga rumah Anda, sesama jemaat di gereja, komunitas hobi yang sama, kenalan di media sosial, dan macam-macam. Demikian pula dalam hal pernikahan, orang terdekat dengan pasangan Anda, teman dekat pasangan Anda, otomatis juga akan menjadi teman pileo Anda. Misalnya istri saya punya teman, otomatis saya juga harus kenal teman istri saya, berteman juga. Demikian pula teman saya, istri saya juga harus kenal dan juga bisa berteman. Inilah yang namanya kasih fileo. Kasih fileo juga sangat penting dalam kehidupan saudara. Karena kita semua adalah makhluk sosial. Terutama seorang yang dalam hubungan tertentu bisa menjalin persahabatan. Sahabat itu penting loh. Karena kadang-kadang sahabat itu lebih baik, lebih dekat daripada saudara kandung sendiri. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Setiap waktu itu artinya bukan waktu Anda sukses. Tapi dia akan datang juga ketika Anda gagal. Setiap waktu, di saat sehat, di saat sakit, di saat gagal dan tidak sukses. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara itu artinya lebih dekat dari kakak adik kandung Anda. Itu sahabat. Karena itu banyak sahabat itu lebih dekat dengan keluarga sendiri. Amsal 27:6, seorang kawan memukul dengan maksud baik. Dan yang namanya sahabat, belum tentu dia tuh akan membuat yang enak-enak. Ketika engkau salah, sahabatmu berani tegur, berani marah engkau. Tapi dia memarahi, menegur engkau bukan karena dibenci. Tapi dia sayang kepada engkau dan dia ingin agar engkau lebih baik, agar engkau pulih. Itulah sahabat. Tapi kalau bukan sahabat, lihat Anda jatuh, lihat Anda salah, dibiarin. Nggak berani. Nah itu bukan sahabat. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Milikilah seorang sahabat. Sehingga sahabat itu akan menolong engkau, akan membantu engkau di dalam segala hal. Lalu yang terakhir, kasih agape. Nah inilah kasih yang terakhir, kasih agape. Agapau adalah kata benda dalam bahasa Yunani. Sedangkan kata kerjanya itu adalah agapan. Nah kata agapan ini seringkali kita terjemahkan menjadi agape. Jadi agapau, agape sama saja. Arti kasih agape adalah kasih tanpa perhitungan dan tanpa peduli orang macam apa yang dikasihinya. Itulah kasih agape. Kasih agape sering disebut dengan kasih yang walaupun. Perhatikan penekanan walaupun. Artinya dia nggak melihat kondisi apapun yang terjadi pada Anda. Apakah engkau kaya, miskin, hina, terhormat, laki-laki, perempuan. Dia kasihi engkau setulusnya. Kasih tulus ikhlas tanpa mengharapkan balasan, kasih yang tidak memandang kondisi dan status sosial seseorang. Itulah kasih agape. Artinya kasih yang tulus murni, tulus ikhlas, tulus murni, tanpa embel-embel, tanpa meminta nuntut kembali. Kalau manusia kan ada egonya. Saya mengasihi engkau, saya berharap engkau mengasihi saya. Tapi kasih agape tidak demikian. Walaupun orang itu tidak mengasihi engkau, tetap engkau berikan perhatian kasih. Dan itu memang sulit sekali dilakukan. Secara prinsip, manusia itu memang sulit sekali untuk memiliki dan menerapkan kasih agape. Kenapa demikian? Karena memang manusia itu punya ego. Karena itu kasih agape itu seringkali disebut kasih ilahi.
Yohanes 3:16. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih agape. Allah mengutus anak tunggalnya. Ya, bayangkan anak tunggal, anak satu-satunya dikorbankan, biarkan nyawanya habis supaya dia tuh bisa menyelamatkan manusia. Jadi kasih agape adalah kasih yang tulus murni. Kalau Allah bisa mengutus anaknya dikorbankan, dia rela, apalagi mengasihi engkau. Betul nggak? Artinya Allah mengasihi engkau tulus ikhlas, mengasihi engkau apa adanya. Tuhan mengasihi engkau tidak memandang kekayaanmu, tidak memandang status sosialmu, tidak memandang kekurangan-kekuranganmu. Karena Tuhan datang untuk menerima engkau sebagai umatnya. Seorang sakit yang membutuhkan tabib. Nah, disinilah Tuhan menjalankan fungsi sebagai tabib supaya orang sakit apapun, punya masalah apapun, kekurangan apapun datang kepada Dia. Itulah kasih agape. Nah, Allah itu kasih. Okay? Allah itu kasih. Allah itu kasih artinya seluruh kepenuhan dalam diri Allah adalah kasih. Jadi seluruh, kalau Allah itu dinyatakan dalam 100%, maka 100% di dalam diri Allah itu ada kasih. 1 Yohanes 4:7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 2 kali ditekankan Allah adalah kasih. Allah seluruhnya adalah kasih. Nah, kita mengasihi, kenapa demikian? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Berarti kasih agape itu mestinya sumbernya dari Allah. Nah, setelah kita merasakan kasih agape, kita wajib menerapkan kasih agape. Bisa tangkap Bapak Ibu? Berarti kasih agape itu bukan milik Allah seutuhnya, tapi Anda harus bisa menjalankan kasih agape di dalam kehidupan. Kasih agape harus dilakukan oleh semua umat Kristen. Dengan satu prinsip di dalam firman Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih agape enggak? Kasih agape. Sesama manusia, berarti kondisi apapun engkau harus bisa mengasihi. Karena itu kasih agape merupakan kasih yang paling agung, kasih yang tingkatnya paling tinggi. Inilah kasih itu, bukan kita telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengaruniakan anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka kita pun harus saling mengasihi. Saling mengasihi artinya Anda tidak pandang siapapun. Berarti kasih agape kita terima dulu dari Tuhan. Tuhan begitu mengasihi saya, maka saya harus mengasihi orang. Karena agape ada di dalam diri saya. Kalau engkau tidak bisa mengasihi orang lain, sesamamu manusia, maka agape tidak ada di dalammu. Tuhan berkata, Allah itu kasih. Kalau engkau bisa mengasihi orang lain, berarti Tuhan ada di dalam dirimu. Kalau engkau tidak bisa mengasihi orang lain, Tuhan tidak ada di dalam dirimu. Bisa tangkap? Nah, Anda bisa ukur diri Anda. Tuhan ada di dalam diri Anda atau enggak. Karena itu kita wajib menerapkan kasih agape. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah kasih agape. Seperti diri sendiri. Artinya kalau engkau lapar, engkau harus memperhatikan orang yang lapar. Mereka juga bisa lapar. Karena itu kasih agape adalah kasih yang levelnya tertinggi. Saya sudah jelaskan nih 4 dimensi, 4 ruang lingkup kasih. Kasih eros, kasih storge, kasih filio, dan kasih agape. Dari 4 ruang lingkup kasih agape adalah kasih yang ruang lingkupnya paling tinggi, paling luas. Di mana luasnya? Kasih agape melampaui agama. Agama doktrin boleh beda, tapi kasih bisa menyatukan. Orang lain, engkau datang kepada orang lain dengan agama, dengan doktrin ditolak. Tapi engkau datang dengan kasih, diterima. Coba saja. Orang yang benci engkau datang dengan kasih duit, ya terima. Kasih agape melampaui suku, bangsa, dan bahasa di dunia.
Kita boleh beda suku, bangsa dan bahasa, tapi kasih menyatukan kita. Kasih agape melampaui tingkat sosial masyarakat. Orang kaya mengasihi orang miskin. Orang miskin menghormati orang kaya. Orang kaya bergaul dengan orang pengemis. Mungkin Anda ingat tentang Mother Teresa yang akhirnya mendapatkan piagam ataupun Nobel perdamaian. Memang dia tuh turun ke bawah merangkul orang-orang yang hilang, orang-orang yang menderita. Kasih agape melampaui iman dan logika manusia. Nah, ini yang perlu dicermati. Melampaui iman karena kasih agape itu lintas agama. Melampaui logika karena nggak masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang kaya raya lalu bergaul dengan pengemis-pengemis? Memang nggak masuk akal. Agape adalah bahasa kasih bagi seluruh umat manusia di dunia. Itulah agape. Artinya perbedaan apapun bisa semua perbedaan orang nggak bisa terima, tapi kasih bisa terima. Semua orang. 3 bentuk kasih bertumpu pada kasih agape. Lihat skema ini. Eros, storge, dan filio. Nah, eros, kasih, filio itu di tengah-tengahnya itu ada agape. Oke, artinya adalah eros, storge, filio harus bertumpu pada intinya itu kasih agape. Ketika engkau bisa memiliki kasih agape, maka eros, storge, filio itu sudah beres. Kalau engkau tidak memiliki kasih agape di dalam dirimu, eros bermasalah, storge masalah, filio juga masalah. Karena kasih agape itu kasih Allah. Kalau Allah diam di dalam diri Anda, maka engkau bisa mengasihi pasangan hidupmu, bisa mengasihi anakmu, engkau bisa mengasihi orang tuamu, engkau bisa mengasihi sesama manusia. Karena kasih yang paling tinggi itu adalah kasih agape. Oke, bisa tangkap kasih agape. Namun sebelum Anda mengasihi orang yang jauh beda bahasa, agama, suku, dan bangsa dengan kasih agape, terapkanlah kasih agape dalam pernikahan Anda. Kita lihat bagian layar penutup ini. Efesus 5 ayat 25 sampai 29. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kasih agape. Jangan bicara muluk-muluk kasih agape. Terapkan kasih agape terhadap pasanganmu. Suami mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri. Itulah kasih agape. Artinya apapun kekurangan-kekurangan pasanganmu, terima dia. Apapun kondisi pasanganmu, terima dia. Apapun sifat-sifat pasanganmu, terima dia. Jangan sakiti. Ketika engkau menyakiti pasangan, engkau tuh menyakiti dirimu sendiri. Karena itu mestinya tentang bicara kasih itu mestinya harusnya ada 5. Pertama, mengasihi diri sendiri. Yang kedua, cuman nggak tahu istilahnya apa. Kan awalnya dimulai langsung dari kasih eros suami istri. Mestinya Anda mengasihi diri sendiri dulu. Kalau engkau tidak bisa mengasihi diri sendiri, engkau tidak bisa mengasihi orang lain. Tapi istilahnya pakai apa? Oke? Jadi mengasihi diri sendiri, mengasihi suami istri, mengasihi hubungan darah, mengasihi semua orang, dan terakhir itu kasih agape. Karena itu semua kasih itu bertumpu pada kasih agape. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Eros, storge, philia, kemudian agape. Oke. 1 Korintus 13 ayat 13, ini ayat terakhir. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya itu adalah kasih. Kenapa dikatakan paling besar di antara adalah kasih? Karena kasih agape itu levelnya paling tinggi. Selain itu, iman dan pengharapan itu hanya dibutuhkan di bumi. Hari ini iman masih dibutuhkan karena belum mencapai iman. Tapi di sorga iman sudah nggak penting, pengharapan sudah tidak penting karena sudah tercapai. Tapi di sorga kasih masih tetap. Semua penghuni sorga masih membutuhkan kasih. Betul nggak? Karena itu kasih berlaku di dunia, kasih berlaku di sorga. Kasih adalah unsur yang terpenting di dalam kehidupan manusia. Kalau engkau tidak punya kasih, maka engkau bukan manusia lagi. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan, Juru Selamat kami Yesus Kristus, terima kasih. Panjang lebar hamba-Mu sudah sampaikan tentang dimensi kasih.
Semoga apa yang sudah mau sampaikan bisa ditangkap, bisa dimengerti, dan juga diaplikasikan oleh kami semua. Supaya di dalam kehidupan kami itu memiliki kasih, terutama kasih agape. Jika kami memiliki kasih, itu membuktikan Tuhan hidup di dalam diri kami. Karena Allah adalah kasih. Jika hidup kami tidak punya kasih, maka Tuhan tidak menyertai kami. Karena itu Tuhan, tambahkan kasih di dalam diri kami. Tambahkan kasih dalam diri kami. Tambahkan iman dan kasih di dalam diri kami. Supaya dengan iman kami percaya kasih yang kami jalankan tidak akan sia-sia. Dan Engkau melihat dan Engkau akan menambahkan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan doa dan juga pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Leonard Runtulalo. Mari Pak Pendeta dipersilakan. Atas nama semua pengurus, jemaat dan simpatisan, mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan Nathan Jurnawan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman 1. Gereja lokal GCC akan melaksanakan baptisan air angkatan ke-22 pada hari Selasa 16 November 2021 di Pantai Ancol. Bagi calon baptisan yang telah mendaftarkan diri, harap mempersiapkan diri. Informasi mendetail akan disampaikan secara Jafri. Kedua, pengajaran baptisan air hari Senin 15 November 2021 jam 19.00 akan membahas topik baptisan anak. Bagi yang mau ikut silahkan masuk SOM ID 6868686969. Ketiga, mengingat dampak pernikahan itu sangat besar dalam kehidupan jasmani dan rohani setiap jemaat, dan masalah perkawinan yang begitu kacau di akhir zaman, maka ibadah live streaming setiap minggu Pendeta Nathan mengupas tema perkawinan secara berseri yang terdiri dari 15 seri lengkap. Minggu depan, seri ke-15 judul yang akan dikupas adalah pemulihan luka-luka dalam pernikahan. 4. Sinode kita, Gereja Yesus Kristus Allah Esa, telah membuka link YouTube yang khusus memuat pengajaran-pengajaran doktrin dengan nama Sinode GYAE. Topik pengajaran pertama yakni Sakramen Pembasuhan Kaki yang terdiri dari 5 sesi telah selesai diupload. Silakan kunjungi link YouTube Sinode GYAE. Segera menyusul topik Sakramen Baptisan Air yang terdiri dari 8 sesi. Allah yang heran, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Yang kami panggil, kami sapa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Kami berseru memanggil nama-Mu. Kami mau berdoa kepada Pendeta Stefanus yang mengalami sakit ginjal dan stroke, Bapak Bong Ching Jung, Papa dari Pendeta Nathan, yang kena stroke dan dirawat di rumah, beserta Ibu Nagawati yang kesehatannya terganggu. Kami minta dalam nama Yesus,
apapun sakit penyakit, kuasa-Mu tidak pernah gagal, tidak pernah mustahil. Sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Begitupun Ibu Nagawati dalam usaha untuk menjual rumahnya di Bogor. Biarlah Tuhan campur tangan. Kami berdoa untuk kondisi COVID-19 yang masih tinggi di dunia maupun di Indonesia. Biarlah pelaksanaan vaksinasi di Indonesia dapat berlangsung dengan cepat dan tertib. Berdoa pula akan keamanan dan kedamaian di Indonesia, khususnya TNI Polri dalam menghadapi kelompok bersenjata di Papua. Biarlah tangan Tuhan yang mengedakan dan Tuhan yang memberikan segala sesuatu supaya berlangsung dengan baik, aman, dan tertib. Kami berdoa juga Tuhan akan pembelian gedung gereja ibadah JCC. Kami yakin, kami percaya Engkau Tuhan yang empunya langit, bumi, laut, dan segalanya, sanggup mengadakan, dan tidak ada pernah mustahil bagi Engkau Tuhan kami. Yang berdoa pula Tuhan akan pengajuan dan pengurusan dana kemanusiaan Yayasan Servia dari luar negeri, agar dilancarkan segala sesuatunya, sehingga boleh berjalan dengan baik dan benar, sesuai kehendak Tuhan. Inilah doa kami, ampuni kekurangan kelemahan dan dosa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami minta hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup dan yang benar. Kami sudah berdoa. Haleluya. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat. Kita akan akhiri ibadah kita. Angkat tangan saudara-saudari. Kasih dari surga, kasih yang sempurna, kasih yang ajaib, kasih yang terbesar akan turun dari surga atas keluargamu masing-masing. Maka suami istri akan saling mengasihi karena berkat Tuhan. Orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua karena ada berkat tua. Temanmu, keluargamu, dan engkau akan mengasihi sesama manusia karena ada kekuatan kasih turun di dalam kasih, di dalam keluargamu, di dalam hatimu. Terapkanlah kasih ini, dan kasih Tuhan akan semakin menyertaimu saat ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan pujian kasih. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Sampai bertemu minggu depan. Dan minggu depan adalah sesi yang terakhir dari episode tema tentang pernikahan. Dan minggu depan adalah episode penutup dengan judul pemulihan luka-luka di dalam perkawinan. Dalam luka-luka di dalam pernikahan. Episode penutup, semoga Anda bisa mengikuti episode yang ke-15. Tuhan Yesus berkati.